keluar king. Gimana kalau nanti kayak gitu? Tanya sesar cuman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa khususan ila sultan al-awliya Syekh Qadir Jilani Syekh Ahmad Al-Rifai Syekh Ibrahim Basri Syekh Ahmad Al-Nawawi wa khususan ila al-alim al-allama al-bahr al-mahramah Abul Hasan Al-Ash'ari وخصوصا إلى أبو منصور المطولي وإلى جميع العلماء وإلى جميع الأولياء في السعدية وخصوصا إلى العالم العلامة الشيخ محمد أسد المقدسي Guru Taki Haji Daud Ismail, Guru Taki Haji Abdul Bajan, Guru Taki Haji Abdurrahman Al-Mudallin wa ila jami'il ulama wa ila jami'il awliya anna Allah yurid hajatihim fil jannah wa yu'idhum min barakatihim wa sawabihim wa hulubihim wa anwarihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana yang jelas suara dalamnya? Ini apa ini? Hah? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik para santri sekalian, santriwan dan santriwati, pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji yang namanya aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ajaran agama Islam yang murni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabat beliau sampai kita hari ini. Mengkaji aswaja ini memang butuh continue, butuh keistiqomahan. Tidak cukup pertemuan 4 kali dalam 1 semester, tapi kalau bisa itu tiap pekan, kalau bisa dalam 1 pekan ya 3 kali, atau setiap malam lebih baik lagi. Jadi memang sebaiknya itu ada santri yang dikhususkan untuk mengkaji yang namanya aswaja. Ya, tentunya yang cerdas-cerdas ya, dan yang ingin. Tapi semuanya juga penting untuk mempelajari ini.
Artinya aswaja itu memang butuh perhatian untuk dipelajari dan butuh kemauan yang kuat. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemarin waktu kita di sini pengkaderan aswaja 1 bulan yang lalu ya, minimal kita sudah punya pencerahan terkhusus materi saya kemarin itu tentang asal usul kata aswaja dan ulama-ulama aswaja. Pada pertemuan pertama saya kira adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian masih ingat itu bahwa aswaja itu adalah singkatan dari nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian aswaja itu ya hakikat Islam itu sendiri, tidak kurang dan tidak lebih. Artinya apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga kemurniannya sampai sekarang, sampai kita hari ini. Nah, kita ini generasi yang keberapa ya? Dari Nabi ke kita ini 1400 tahun. Dan kemurnian aswaja itu dijaga oleh ulama-ulama yang sangat luar biasa pemahaman ilmu agamanya. Bukan hanya mereka ahli hadis, bukan hanya mereka ahli tafsir, tapi mereka itu menguasai disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ya. Sampai Imam As-Suyuti itu di zamannya beliau itu digelar sebagai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada zamannya. Ya, karena otaknya itu luar biasa. Satu kali baca itu langsung hafal. Ya, itu Imam As-Suyuti dan banyak ulama-ulama yang lain seperti itu. Sebelum kita masuk pada materi, insya Allah materinya saya tidak lama akan memberi materi ya. Yang penting adik-adik sekalian ini paham bahasa saya, artinya bisa memahami ya. Saya tidak akan terlalu jelimet, tidak akan terlalu menerangkan dengan sangat detail ya, karena untuk santri-santri seperti adik-adik ini memang butuh bahasa-bahasa sederhana ya, tidak bisa pakai bahasa tinggi supaya lebih paham ya. Pada dasarnya ulama kita dari dulu, saya 3 menit sebelum masuk materi, ulama kita dari dulu itu memang aswaja, dan yang mendominasi itu adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara mereka ada yang pemahamannya itu tajsim. Tajsim itu adalah pemahaman yang mengatakan bahwa Allah itu juga punya tangan seperti tangan manusia. Ya. Di antaranya yang berpaham tajsim itu adalah ya ulama terkenal namanya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini di dalam diskusi Ahlussunnah wal Jamaah itu digolongkan sebagai ulama, bahkan dicontohkan oleh ulama beliau itu seperti lautan yang sangat dalam ilmunya tapi menenggelamkan. Ya, artinya kalau orang tidak teliti, meneliti, mempelajari ilmunya Ibnu Taimiyah, dia nanti akan berpaham tajsim. Ya. Dan di dalam pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah nanti itu adik-adik sekalian, santri-santri sekalian akan mendapatkan ada ulama yang dia ahli fikih tapi Wahabi. Karena akidah itu beda dengan fikih, ya. Nanti adik-adik sekalian akan mendapatkan, kalau dipelajari dalam ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, ulama yang mana dia itu
pakar dalam bidang ilmu-ilmu yang lain, tapi dia Syiah, bukan Aswaja. Ya, nanti adik-adik sekalian akan mendapati ada ulama yang dia itu ahli qiraah, tapi dia pahamnya itu paham liberal. Ya, karena ilmu itu nggak satu. Ilmu itu bukan hanya fikih, ilmu itu bukan hanya Al-Quran. Maksudnya ilmu itu bukan hanya tentang tafsir, tapi akidah, tasawuf, dan yang lainnya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, jangan pernah ada di pikiran bahwa ilmu itu ya hanya menghafal Quran. Oh, luas ilmu ini. Luas ilmu ini. Jadi khususnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama kita itu sudah banyak menulis referensi kitab-kitab yang bisa kita baca hari ini. Khususnya kitab yang kontemporer, yang belakangan, itu ada kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu judulnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kitab yang sangat tipis, tapi memberikan kita informasi di awal kitab-kitab beliau tentang bagaimana kita hati-hati dengan pemahaman-pemahaman di luar Ahlussunnah wal Jamaah, seperti paham liberal, seperti paham Syiah, seperti paham Wahabi, ya, dan ulama-ulama kita yang lain. Makanya di dalam mempelajari Ahlussunnah wal Jamaah ini memang butuh keseriusan. Ya, saya di pondok di Jawa itu, saya 4 tahun atau 5 tahun saya aktif di An-Najah Center Sidogiri. Ya, saya paling bodohnya di situ dibandingkan teman-teman lain. Ya, teman-teman saya itu luar biasa, baca kitabnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah, saya ini yang paling rendah. Ya, saya yang paling bawah. Ya, tapi minimal saya bisa memberikan informasi, edukasi kepada santriwan, santriwati bahwa begini loh Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah ini dibawa oleh orang-orang yang hatinya itu luar biasa. Bukan orang-orang yang cinta kepada dunia, bukan orang-orang yang cinta dengan jabatan, tidak. Tapi ulama kita ini seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. Rumah besar Aswaja itu Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari itu salah satu thariqah beliau, salah satu tirakat beliau. Jadi santri itu harus punya tirakat supaya ilmunya berkah. Beliau itu punya tirakat, yaitu beliau salah satunya ya belajar mengajar, ya itu memang tirakatnya ulama, belajar mengajar. Tapi di sisi lain beliau itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya, yaitu Ustadz Mahfud bin Hasan Bisri. Hasan Bisri itu ayah dari guru saya Ustadz Mahfud, itu belajar langsung kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu katanya Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau punya tirakat itu melawan nafsu. Ya memang semuanya kita harus lawan nafsu. Tapi beliau itu punya tirakat yang unik. Ya, kalau ada yang ngundang beliau bersamaan, yang satu kaya, yang satu miskin, itu lebih memilih yang miskin. Ya, yang berlawanan dengan nafsu. Ya. Jadi kalau ada orang ngundang beliau hajatan, apakah itu acara maulid, acara akikah, kalau bersamaan datang, beliau ini lebih memilih pergi ke yang miskin, ya, daripada ke yang kaya. Jadi beliau itu punya kebiasaan, yaitu memang menolak dari mana yang paling disuka oleh nafsu, itu yang ditolak oleh beliau. Ya kan sebenarnya kita bisa memilih yang paling kaya karena bersamaan datang. Nah, jadi
anak-anakku sekalian, ya, yang pada intinya sebelum masuk materi, bahwa ulama kita ini ya tidak hanya satu. Dari Nabi ke kita ini 1400 tahun, itu banyak ulama. Ya, bukan hanya Imam As-Suyuti, bukan hanya Imam Nawawi, bukan hanya 4 mazhab yang kita kenal. 1400 tahun ini waktu yang lama, waktu yang sangat lama, dan di kurun waktu 1400 tahun ini banyak sekali ulama-ulama hebat, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, sampai-sampai dalam kitab sejarah penemu benua Eropa, benua Amerika itu bukan Columbus, tetapi itu adalah ulama-ulama besar yang berdakwah sampai ke sana. Cuma di sejarah kita ada namanya distorsi sejarah, yaitu menghapus jejak langkah sejarah-sejarah ulama-ulama tersebut. Ya. Bahkan makam salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sahabat Nabi, ya. Jadi sebelumnya lahir ulama-ulama tadi. Kalau tidak salah namanya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu makamnya ada di Cina. Bayangkan, Nabi hidupnya di Mekkah, Madinah, ya, punya sahabat yang berdakwah sampai ke negeri Cina. Bahkan di Turki sana itu ada makam sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu Abu Ayyub Al-Ansari, makamnya itu kalau musim kemarau dibuka makamnya. Itu setelah itu tidak lama turun hujan. Itu makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya beliau yang ditempati oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ulama ini banyak, nah. Jangan kita pikir ulama itu hanya Kiai Haji Muhammad As'ad, banyak sekali ulama sebelum beliau. Ya. Kalau dari Kiai Haji Muhammad As'ad, saya secara pribadi tidak hafal detail, yaitu nasab beliau sampai ke nenek beliau sampai ke atas. Tapi ada seorang sejarawan pernah saya ambil datanya, itu beliau katanya, bukan katanya ya, karena memang datanya ada, itu beliau masih keturunan dari Syekh Jumadil Kubro. Jadi di Sengkang itu ada kampung tua namanya Tosora. Kota Sengkang dulu di sana, jadi pusat peradaban Wajo itu di sana. Nah, sekarang dipindah ke Sengkang. Syekh Jumadil Kubro itu makamnya itu 2. Ya, jadi 2 Pajarakan. Yang saya pernah datangi dua-duanya. Yang pertama yaitu di Truloyo, di Trowulan, di Mojokerto sana, dekat dengan Jombang. Yang satu di Wajo. Beliau itu neneknya Wali Songo. Wali Songo itu hidup sekitar 6 abad atau 7 abad yang lalu. Ya. Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi yang beliau lahir sekitar tahun 1900-an, awal 900-an, itu nasabnya sampai di Tosora itu ke Syekh Jumadil Al-Akbar, Jumadil Kubro, kata orang Jawa Jumadil Kubro, 600 tahun atau 500 tahun sebelum pendiri Asadiyah Sengkang. Ini jejak ini yang hilang, ya, jejak ini yang kemudian jarang dipelajari oleh santri. Yaitu mata rantai keilmuan. Jadi aswaja itu itu berkesinambungan, ya. Mata rantai keilmuannya itu ya mulai dari Rasulullah, sahabat, ya sampai kita sekarang ini. Bahkan waktu saya sekolah di Jawa, itu kitab Fathul Qorib itu ada sanadnya itu sampai kepada pengarangnya. Ya, takrib, ya, kitab takribnya itu, matannya itu sampai ke situ. Dibaca semua. Jadi ulama yang hidup di tahun itu sampai di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya ingin memberikan edukasi kepada santri sekalian, adik-adik sekalian, ya, karena kita ini sama-sama belajar, ya.
sama-sama belajar bahwa kalau kita jadikan ilustrasi bahwa aswaja ini itu seperti tali, ya. Tali itu ya kita bisa tahu ujungnya, ya. Jadi itu tidak terputus, ya. Mata rantai keilmuannya itu tidak terputus. Artinya apa? Pemahaman aswaja, ya, dari satu pikiran ke pikiran yang lain, ya, dari satu ulama kepada ulama yang lain, itu seperti tali nyambung terus, ya, nyambung terus, tidak terputus. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, bahwa aswaja ini memang luar biasa, ya, dibawa oleh ulama-ulama hebat, ya, sampai periode kita hari ini. Periode kita hari ini nih sudah periode yang agak akhir, ya, karena di Bantaeng saja ini kita sudah tidak menemukan ulama-ulama yang ilmunya itu menguasai hampir seluruh bidang, ya. Bahkan yang dikatakan ulama betul, innama yakhshallah min ibadihil ulama, kalau secara zahir, ya, wallahu alam, secara rohani, ya, secara batin, di Bantaeng ini kita tidak menemukan lagi ulama yang ketika kita pandang wajahnya itu bisa kita ingat dosa-dosa kita. Ya, beda di zamannya guru Taki Haji Abdurrahman Abu Dalle, ya, Haji As'ad Al-Bugis, itu ulama-ulama hebat semua. Ya, jadi adik-adik sekalian, kita ini perlu belajar banyak, ya. Kita ini perlu tekun belajar, memang perlu tahu nama ulama. Saya waktu di Jawa itu, waktu awal-awal mondok, saya itu rajin ke perpustakaan. Di sini ada perpustakaan kitab, nggak ada, ya, ya, paling perpustakaan buku. Nah, perlu dikembangkan nanti itu perpustakaan kitab. Itu saya ke perpustakaan itu, kalau tidak baca kitab, minimal saya tahu nama ulamanya, nama kitabnya apa, kemudian pengarangnya siapa, kapan dia lahir, kapan dia wafat. Meskipun saya nggak baca di dalamnya, tapi kalau setiap hari ke perpus kan pasti ada semangat, ada giroh untuk membaca, ya. Jadi kita penting untuk menghafalkan nama-nama ulama. Makanya saya itu kalau baca Fatihah, kalau di pengajian, ya, khususnya di pondok, ya, di Nurul Asadia Parang, karena yang saya hafal itu kalau di Asadia itu terbatas, ya, nama-nama dari guru-guru kayak Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, ya. Kalau yang dari Jawa itu saya hampir hafal semua, dari pendiri Sidogiri sampai di bawahnya beliau. Karena kalau Sidogiri itu didirikan 1745, salah satu pondok pesantren tertua di Jawa, ya, umurnya hampir sudah 3 abad. Asadiyah, ya, 1 abad, ya, hampir satu abad. Nah, ini penting kita paham, dan juga kita jangan sampai mengatakan bahwa ilmu agama itu hanya dari Asadiyah, hanya dari DDI. Loh, agama ini bukan hanya di Sulawesi Selatan, agama ini luas, sedunia, ya. Yang jelas adik-adik sekalian, kalau kita mau belajar ilmu itu, kita harus tahu siapa yang guru kita. Kayak di Asadiyah ini, ya, kita sudah tahu bahwa sanad keilmunya sampai ke Haji Muhammad As'ad, diakui ilmunya, dan beliau ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga sebagaimana yang disampaikan baru-baru ini guru tadi Ering-Ering itu, dan di seminar Haul Andre Gurta ini, Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi ini luar biasa, sangat keilmuannya itu luar biasa, ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Dan ketika adik-adik sekalian nanti sekolah di luar, kuliah di luar, atau memilih mondok di Jawa misalnya, ya, kalau mondok di Jawa itu, ya, siap-siap harus turun kelas, ya, harus tahu siapa gurunya, ya, cari informasi, ini guru saya ini namanya siapa, dia belajar kepada siapa, supaya kita ini paham bahwa kalau sampai di ulama yang bernama ini, ya, ini Wahabi ini, wah, ini Syiah ini, jangan diikuti. Disitulah pentingnya anak-anak, adik-adikku sekalian.
kalau kita tidak paham yaitu mata rantai keilmuan dari guru kita, itu bahaya itu. Ya. Nanti kita akan fanatik buta. Fanatik buta itu ya meskipun kesalahan yang beliau sampaikan, kita pasti benarkan. Kenapa? Karena taklid buta. Ya, karena kita betul-betul fanatik. Ya. Nah, disitulah pentingnya kita tahu bahwa ini belajar kepada ini belajar kepada ini, oh ini belajar kepada ini, supaya kita paham bahwa pikirannya itu murni aswaja atau ada pikiran-pikiran Wahabi Salafi, ada pikiran Syiahnya, ada pikiran-pikirannya. Baik, ada sekalian, saya jelaskan sedikit saja, yaitu kajian akidah tingkat dasar. Ya, ini paling dasar saja ini. Yang pertama adalah 3 rukun agama, karena aswaja itu tidak bisa lepas daripada 3 rukun agama. Ya, jadi agama kita ini, ya, pemahaman aswaja ini tidak bisa lepas daripada 3 pilar agama. Apa saja itu? Yang pertama adalah iman, ya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah ihsan. Saya kira saya sudah jelaskan di sini yang 3 ini, ya. Nah, iman ini bisa kita bahasakan dengan bahasa lain. Kalau dalam disiplin ilmu adalah ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, Islam adalah ilmu fikih. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf. Ya. Di dalam pembahasan aswaja, adik-adik sekalian, ini kita tidak bisa lepas dari 3 ini. Ya, artinya apa? 3 ini harus kita pelajari. Kalau kita mau aman dari kesesatan. Ya. Jadi kalau kita mau aman dari ilmu-ilmu yang bisa menyesatkan kita seperti Wahabi, Salafi, Syiah, liberal, kita harus belajar ini 3 ini. Tidak cukup dengan fikih. Ya. Anda kalau hanya bisa fikih, tidak belajar tauhid, maka muncullah ulama-ulama yang mana informasi ini dari ulama-ulama yang hebat, seperti Ibnu Taimiyah. Beliau dikenal ya pakar dalam fikih, tapi ada yang bermasalah dalam segi pemahaman tentang ketuhanan tauhid. Karena beliau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa beliau ini ada pahamnya yang sampai mengarah kepada tajsim seperti tadi. Bahkan di Bantaeng ini ada ustaz Wahabi itu pernah menggambarkan bahwa Allah itu tingginya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ini pemahamannya tajsim, ya. Pemahamannya tajsim, yaitu menganggap Allah itu juga punya fisik sama seperti dengan manusia, karena dia memahami Al-Quran itu secara tekstual, ya, secara tekstual. Kan ya di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yadun, ya, ada kata-kata yang seperti ainun, ya, tapi maknanya tidak seperti itu. Jadi kalau kita memahami Al-Quran secara tekstual itu bahaya. Jadi di zaman kita sekarang, anak-anakku sekalian, itu ada orang tiap hari bicara hadis, tiap hari bicara fikih, tapi kacau dalam segi pemahaman tauhidnya. Karena belajar itu ya nggak cukup 2 bulan, 1 bulan. Kayak Haji siapa yang pernah datang ke sini, Muhammad Idrus Ramli, untuk safari aswaja itu, waktu penamatan wisuda tahun lalu, itu ngomong itu 20 tahun.
Dan banyak ulama kita dulu itu belajar kepada gurunya sampai 30 tahun. Jadi tidak setengah-tengah dalam belajar ilmu. Jadi belajar ilmu itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad bin Fadil, Abdul Jalil bin Fadil, "Utlub uluman wajtahid katsiran." Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya dan bersungguh-sungguh. Jadi harus bersungguh-sungguh, ya. Kembali kepada ini, 3 pilar agama ini tidak boleh kita tinggalkan, ya. Artinya tidak boleh kita tidak pelajari semua. Kapan kita hanya belajar fikih, wah ini bahaya. Kapan hanya kita belajar tauhid tanpa belajar fikih juga bahaya. Kapan kita hanya belajar tauhid, belajar fikih, tidak belajar tasawuf, muncullah nanti kesombongan. Jadi tasawuf ini yang dikaji adalah ahwalul qalbi, ya, tentang gerak-gerik hati kita. Ya, pada secara globalnya ya seperti itu, ya. Makanya ini adik-adik sekalian, kitab yang dipelajari biasanya itu ada kitab namanya Jawahirul Kalamiyah, ya. Itu kitab yang kitab tauhid dasar. Di situ bagus sekali, ada pertanyaan, ada jawaban, ya. Dan di buku Al-Miftah Irsyadil Awam itu kenapa saya sering sosialisasikan? Bukan berarti karena saya mau mempopulerkan itu, tidak, tapi itu adalah buku yang sangat mudah untuk kita pelajari lewat lagu-lagu itu, ya. Karena adik-adik sekalian, sekarang ini banyak pesantren, ya, itu sudah tidak belajar wujud idam baqa mukhalafatu, apa semua ini. Kalau adik-adik baca di situ di Al-Miftah Irsyadil Awam, itu wujud itu artinya apa, itu minimal kita harus hafal, ya. Sambil dibarengkan dengan belajar tentang toharo, air dibagi jadi berapa, cara wudhu yang baik, furudul wudhu ada berapa, arkanus sholat ada berapa. Ini tauhidnya perlu dikuatkan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh ulama, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama, bahwa orang yang beraliran aswaja dan beramal soleh, nah, golongan ini mulia di sisi Allah, selamat dari siksa neraka dan masuk surga bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Jadi orang yang beraliran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, dia bukan Wahabi, dia bukan Syiah, dia bukan liberal, dan dia bukan aliran yang lain, dan dia juga beramal soleh. Pikirannya aswaja, akidahnya aswaja, pemahaman keagamannya itu aswaja, dan dia beramal soleh. Maka golongan ini mulia di sisi Allah, selamat dari siksa neraka, dan masuk surga bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Nah, orang yang lurus akidahnya, dia Ahlussunnah wal aswaja, tapi gagal amaliannya, tidak beramal. Golongan ini bisa masuk surga dengan ampunan dari Allah. Nah, sedangkan orang yang gagal akidahnya, pemahaman agamanya, akidahnya, ilmu tauhidnya gagal, maka amaliannya ditolak oleh Allah, ya. Jadi orang yang akidahnya gagal, ya, seperti tadi, dia punya pemahaman Allah itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, ya, Allah itu begini dan begitu sama dengan kita, ya, atau di dalam pemahaman aliran-aliran yang lain, itu akidahnya gagal. Artinya akidahnya gagal. Kalau akidah gagal, amalnya itu ditolak. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala sauman wala hajjan wala umratan. Allah tidak menerima, yaitu li sahibi bid'atin, orang-orang yang ahli bid'ah. Apanya yang tidak diterima? Ya, salatnya,
puasanya, hajinya dan umrohnya. Jadi kalau kita punya pemahaman yang keliru tentang Allah, ya, di dalam akidah kita, tauhid kita itu punya pemahaman yang tidak sejalan dengan azwajah, konsekuensinya amalia kita itu ditolak. Makanya anak-anakku sekalian, penting kita ini belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, kemudian belajar ilmu tasawuf. Salah satu kitab tasawuf kalau di Asadiyah yang dibaca itu kitab Tanwirul Qulub, kitab apalagi Mau'izatul Mukminin, ya. Kalau tauhid ini ada kitab Jawahirul Kalamiyah. Kalau fikih ya ada Safinatun Najah, ada kitab Fathul Mu'in, ada kitab Fathul Qorib, ada kitab, banyak sekali kitab yang lain. Yang pada intinya adik-adik sekalian, karena ini masih pertemuan perdana, insya Allah katanya nih 1 kali 1 pekan ya. Mungkin nanti saya mungkin 1 bulan 1 kali apa 2 kali. Karena ini pertemuan pertama, saya hanya kembalikan ini bagaimana kita pahami ini. Cuma saya ingin menambah sedikit, ya. Jadi iman ini seperti ruh, ya. Jadi iman ini seperti ruh, ya. Jadi iman itu seperti ruh. Kemudian kalau fikih itu ya seperti tubuh, ya. Kemudian ihsan ini adalah pakaian. Ini hanya sekedar ilustrasi ya, supaya kita agak lebih paham. Jadi iman itu seperti ruh, ya. Kemudian Islam itu ya seperti tubuh. Ihsan itu adalah pakaian. Jadi ilmu akidah itu seperti ruh, kemudian ilmu fikih itu seperti tubuh, kemudian ilmu tasawuf itu seperti pakaian. Jadi iman, ya, iman, orang itu tanpa iman, ya, ada orang imannya sakit, ya, ruhnya itu ya sakit. Kemudian tasawufnya itu juga sakit, Islamnya, fikihnya itu sakit. Kemudian dia tidak punya ihsan. Maka orang ini orang gila telanjang di jalan. Ya, orang kalau tidak punya, kalau sakit ruhnya sakit, gangguan, ya, gangguan jiwa. Kemudian tubuhnya juga sakit. Kemudian dia tidak punya pakaian, ya, tidak punya pakaian, tidak bertasawuf. Maka ini orang gila telanjang di jalan. Kemudian selanjutnya ruhnya sakit, ya, imannya sakit, Islam atau tubuhnya juga sakit. Nah, ihsan atau tasawufnya ada, pakaiannya ada. Nah, ini orang gila di jalan, ya, tidak telanjang tapi gila. Selanjutnya imannya sakit, ya, tauhidnya sakit, ya, ruhnya sakit. Kemudian Islamnya atau fikihnya atau tubuhnya sehat, ya, sehat, tubuhnya sehat, tapi imannya sakit, ruhnya sakit. Kemudian dia tidak berpakaian, tidak punya ihsan, tidak bertasawuf. Maka ini orang mabuk di jalan, ya, orang mabuk, ya, orang mabuk itu ya ruhnya sakit, tubuhnya ada, sehat, tubuhnya sehat, tapi tidak berpakaian, ya, talabajui, ya, ruhnya sakit, kalau tubuhnya tidak sehat. Maka ini orang mabuk di jalan. Ruhnya sakit, selanjutnya ruhnya sakit, tubuhnya sehat, ya.
kemudian dia berpakaian. Ini orang mabuk di rumah. Ya, orang mabuk di rumah. Selanjutnya, ruhnya itu sehat. Ruhnya sehat. Ya, dia bertauhid. Kemudian Islam atau tubuhnya itu sakit. Tubuhnya sakit, ruhnya sehat, tubuhnya sakit. Kemudian dia itu tidak berpakaian. Ini dia ibaratkan orang sakit yang memalukan. Ya, jadi ruhnya sehat, tubuhnya sakit. Kemudian dia itu tidak berpakaian. Ini diibaratkan sebagai orang sakit yang memalukan. Selanjutnya ruhnya sehat. Kemudian tubuhnya sakit, pakaiannya ada. Ini seperti orang sakit yang sedang dirawat. Jadi ruhnya sehat, tubuhnya sakit, kemudian dia itu berpakaian. Ini seperti orang sakit yang dirawat. Selanjutnya ruhnya sehat, kemudian tubuhnya juga sehat, tapi tidak berpakaian. Ya, ini orang sehat yang memalukan. Ya. Selanjutnya imannya ada, ruhnya sehat, tubuhnya sehat, kemudian dia berpakaian. Ini orang sehat yang sempurna. Jadi sempurna yang namanya keislaman kita apabila ini ruhnya ada, tubuhnya ada, kemudian dia berpakaian. Kalau kita pikir ada orang dia punya ruh, ya, tapi dia juga punya tubuh tapi tidak berpakaian. Ya bagaimana? Punya akal, kemudian tubuhnya sehat tapi tidak berpakaian. Bagaimana itu? Itu kan lain-lain. Jadi harus lengkap, ruh, tubuh, kemudian pakaian. Ini adik-adik sekalian, ini hanya sekedar ilustrasi dari saya, cara memahami dengan sangat sederhana bahwa di dalam kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini tidak bisa lepas dari tiga ini, yaitu iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Kapan adik-adik hanya belajar tentang fikih, ini masih bahaya, karena ruhnya ini adalah tauhid. Kapan adik-adik hanya belajar tauhid, tidak kemudian belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, ini juga bahaya. Ya, nanti kita dikatakan orang gila karena tidak berpakaian. Jadi tolong ini dipelajari dengan baik-baik. Ya, minimal kita hari ini dapat edukasi pencerahan, ya, bahwa aswaja itu tidak bisa lepas dari tiga ilmu ini. Ya, karena yang tidak mau tasawuf ini itu Wahabi. Ya, Wahabi itu tidak pakai tasawuf, tidak ada istilah tasawuf Wahabi itu. Ya. Kemudian Wahabi nanti kita akan belajar lagi selanjutnya, yaitu tentang, tapi nanti ya pada pertemuan selanjutnya, yaitu dasar daripada pengambilan daripada hukum agama kita atau hukum daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Karena akhir-akhir ini adik-adik sekalian, kita sering mendengar ada orang yang setiap hari dia itu Al-Quran hadis saja, tidak mau kepada kitab ulama, nggak mau kepada ijma ulama, tidak mau kepada kias, sehingga dia akidahnya itu keliru, ya, fatal, ya, harus kembali kepada aswaja, disuruh tobat, bahwa pengambilan hukum itu ya bukan hanya dua itu, ya. Ada juga yang tidak mau Al-Quran, ada yang tidak mau juga hadis, ada yang mau Al-Quran dan hadis tapi konsepnya tekstual saja. Ya, maka muncullah juga aliran-aliran sesat seperti liberal, ya, dan banyak aliran lain. Kalau kita pelajari satu hari itu nggak cukup, ya. Makanya kita insya Allah
setelah ini kita step by step, sedikit demi sedikit kita akan belajar ini. Dan hari ini kita belajar barusan hanya 40 menit ya, tapi semoga bermanfaat ya. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita pahami dengan benar. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan berikutnya. Ala hadzini wa ala kunnatin sholihah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu